Halo, perkenalkan nama saya Kayla Misha Aidia dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 16. Halo, perkenalkan nama saya Jovin Aldina Pitu dari kelas X IPS 1 nomor absen 16. Perkenalkan nama saya Bima Tidya Nugroho, nomor 11 kelas 10 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Kristabella Elin Setiawan dari kelas 10 Bahasa nomor presensi 4. Guys, BTW kalian resah dan khawatir nggak akan menyebarnya virus varian Omicron ini? Aku sampai mikirin gimana kalau virus ini merenggut banyak nyawa umat manusia. Tepatnya tadi malam, saking terharunya aku akan pandemi baru ini, aku buat sebuah puisi yang tercipta langsung dari perasaan dan pikiranku. Emang iya? Lihat dong gimana puisi yang kamu buat. Judulnya Keresahan Dunia. Hei, kau datang secara tiba-tiba, bagi angin topan yang gila, menghabiskan jutaan nyawa orang-orang yang tak bersalah. Kau merabah cepat seperti api, mulai merasuki negeri ini, membuat harga masker melambung tinggi. Apakah aku akan disasarnya nanti? Malam ini aku terduduk sepi, kupanjatkan ribuan doa agar Tuhan melindungi. Semoga kisahmu cepat berlalu, kupasrahkan diri kepada Tuhanku. Wah, keren banget sih puisinya. Kita yang baca tuh jadi bisa terbawa suasana juga perasaan yang ada di dalam situ loh. Iya ya, dengan begitu selain mematuhi protokol dan berserah pada Tuhan, kita juga harus mengusahakan pola hidup yang sehat. Iya, kita bisa mengusahakan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, contohnya kayak sayuran hijau. Iya, aku ada fun fact nih tentang tanaman hijau yang termasuk Kingdom Plante. Apa aja tuh fun fact-nya? Jadi gini, plante itu diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Nah, klasifikasi kelompoknya itu berdasarkan organ reproduksi, yang mana dibagi lagi menjadi penghasil spora dan biji. Selain itu, plante juga dikelompokkan berdasarkan pembuluh angkut, yaitu yang memiliki pembuluh angkut seperti tumbuhan paku dan yang tidak memiliki pembuluh angkut seperti lumut. Selain yang disebutin tadi, ada lagi loh pengelompokan plantae, yaitu dikelompokkan berdasarkan habitatnya. Ada yang hidup di air, di lingkungan lembab, dan ada juga yang di daratan kering. Oh iya, dan juga dikelompokkan berdasarkan cara hidupnya seperti heterotrof, hidup sebagai parasit, dan hidup secara epifit. Wah, kalau dikelompokkan gitu, jadi banyak banget ya jenisnya. Iya tuh bener. Nah, selain jenisnya yang banyak, ada juga tanaman yang punya segudang manfaat. Contohnya nih ada daun kelor yang masih termasuk dalam kingdom plantae. Daun kelor ini tuh dipercaya bisa mengatasi kanker karena memiliki senyawa isothiocyanat. Selain itu, daun kelor tuh juga dipercaya bisa meningkatkan imunitas tubuh, juga bisa mencegah COVID. Tapi nih ya, kalau berbicara tentang menjaga pola hidup sehat di masa pandemi ini, coba deh kita lihat realitas sosial yang ada di masyarakat itu seperti apa. Apakah sudah menanamkan prinsip-prinsip yang demikian juga? Menurut aku sih, melalui aktivitas yang kadang aku lakuin di luar rumah, belum semuanya melakukan atau sudah, tapi belum sepenuhnya. Menurut kalian gimana? Wah, bener tuh. Kalau aku lihat sih memang belum sepenuhnya rakyat di Indonesia ini menjaga pola hidup sehat. Contohnya dari hal simpel yaitu prokes, yang sekarang ini mulai longgar. Padahal kan hal seperti ini juga dibutuhkan dalam tubuh kita agar tetap sehat dan terjaga dari COVID. Selain itu, juga agar tubuh tetap optimal, kita harus makan makanan bergizi dan beristirahat yang cukup. Hal-hal tersebut memang tidak mudah dilakukan, tetapi dengan adanya teknik pengendalian sosial persuasif, yaitu mengajak seseorang dengan sebuah nasihat pendidikan yang bisa membawa mereka ke hal yang positif dan lebih baik melalui platform ataupun secara langsung, dapat membuat mereka termotivasi untuk menaati norma dan nilai yang ada. Iya Bim, aku setuju nih sama kamu. Dan pengendalian sosial ini tuh bertujuan agar masyarakat tuh lebih bisa mengontrol dan menjaga kehidupan sosial mereka, biar bisa mengikuti norma seperti nilai-nilai yang ada di negara ini, dan juga nantinya dapat membuat sosialitas di masyarakat menjadi lebih baik kan. Tapi kalian tahu nggak sih dari artikel yang aku baca? Katanya presentasi orang yang menerapkan gaya hidup sehat di masa pandemi ini
naik sebanyak 30% loh. Dari yang sebelumnya cuma 40 orang aja. Kalau itu bisa dihitung pakai rumus tangen, yaitu sisi depan, sisi samping jadi kayak gini. Tan 30 sama dengan sisi depan, jawabannya 40. 1/3 kuadrat 3 sama dengan sisi depan, jawabannya 40. Sisi depan sama dengan 1/3 pangkat 3, jawabannya 40. Hasilnya 23. Jadi kira-kira jumlah orang yang sudah menerapkan gaya hidup sehat di masa pandemi ini ada sekitar 63 orang. Kira-kira kegiatan apa aja ya yang udah mereka lakuin di masa pandemi ini? Kebanyakan dari mereka melakukan olahraga kayak contohnya bersepeda atau jogging gitu. Aku penasaran deh kalau ada orang yang masanya 50 kg itu ngendarain sepeda yang mula-mulanya diam dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Nah, usaha yang dia lakuin selama 4 second itu berapa ya? Itu sih gampang ngitungnya. Jadi gini, pertama-tama kamu harus mencari besar kecepatan benda yang rumusnya itu VT sama dengan V0 plus AT. Setelah itu tinggal masukin angkanya jadi VT sama dengan V0 ditambah 2 kali 4. Hasilnya 8M per S kuadrat. Setelah mencari besar kecepatan benda, kamu hitung besar usaha dari perubahan energi kinetik yang rumusnya W sama dengan EK. Terus tulis deh rumusnya. Setengah dikali M dikali VT akar 2 dikurangi V0 akar 2. Habis itu kamu masukin angkanya, setengah dikali 50 dikali 8 akar 2 dikurangi 0 akar 2 yang hasilnya nanti 1600 Joule. Loh, kenapa kita harus nyari energi kinetiknya juga? Itu karena usaha seseorang untuk menambah atau mengubah kecepatan benda sama dengan mengubah energi kinetiknya. Jadi kita harus mencari energi kinetiknya juga. Oh begitu. Kalian ingat nggak pada pembicaraan kita sebelumnya? Kan kita berbicara tentang dampak pandemi kan. Kalian tahu nggak sih kalau pandemi juga berdampak pada stratifikasi sosial itu? Oh, ternyata berdampak ke stratifikasi sosial juga ya? Kok bisa sih berdampak ke stratifikasi sosial? Bukannya stratifikasi sosial tuh kayak kasta-kasta gitu ya? Nah ini kamu pasti belum tahu. Kalau stratifikasi sosial itu ada dua macam. Ada stratifikasi terbuka sama stratifikasi tertutup. Kalau stratifikasi tertutup bener kayak kamu tentang kasta gitu, nggak bisa berubah. Tapi kalau stratifikasi terbuka itu bisa berubah. Biasanya stratifikasi terbuka itu kayak jambatan dalam pekerjaan, status ekonomi gitu-gitu deh. Seriusan aku baru tahu sih. Terus gimana dampaknya buat stratifikasi terbuka kalau gitu? Dampaknya selama pandemi banyak yang terkena PHK dan menjadi pengangguran. Tentunya hal ini membuat strata atau status yang ia memiliki berubah. Itulah kenapa pandemi ini sangat berpengaruh. Aku jadi inget tuh sama artikel yang tadi aku baca di internet. Isinya tuh tentang sejarah COVID di Indonesia. Gimana tuh ceritanya, Bel? At the beginning of March 2020, COVID-19 started to spread in Jakarta. Within a few days, the contagion started to reach other cities around Jakarta and several other places across Indonesia. At first, after the COVID-19 virus entered Indonesia, school and office work were carried out at home. The plan for online school is only 2 weeks because of the COVID-19 virus. The healing period and recovery takes 2 weeks. But over time, instead of getting better, things got worse. So that online school and work from home are carried out even longer. So there was a pandemic. The government has applied to the public to wear masks when leaving the house, wash their hands frequently, and only go out when necessary. But many people violated it, so there was a spike in COVID-19 mattresses in the first year. Many people gathered around not wearing masks because of existing limitation. The public economy situation began to decline. Many employees were laid off,
because the company's economic situation declined. The situation is very difficult. Even now, there are still other new viruses. The government has been trying to get vaccinations to get better soon. But there are people who refuse to get vaccinated for one reason or another. So that situation can improve soon. Take care of your health, wearing mask and maintain cleanliness so that you can return to normal as soon as possible. Always obey the health protocol if you haven't had the vaccine. Get the vaccine immediately so that if everything can get better. Waduh, ngeri juga ya kalau pandemi ini terus bermutasi. Kondisi perekonomian di negara kita bisa dalam situasi darurat dan memburuk. Nah, maka dari itu, di era pandemi seperti ini, ada baiknya kita mulai melihat peluang usaha yang memungkinkan kita untuk belajar jadi wirausahawan. Karena kan sekarang kerjaan udah mulai diliburkan dan perekonomian mulai krisis karena naiknya kasus COVID-19. Ada benarnya juga tuh, BTW. Aku jadi ingat kemarin aku sempat melihat rumah ada Jawa Tengah gitu. Dan ternyata pas sampai sana bagus banget loh, tempatnya antik, tradisional banget. Nah dari situ aku kepikiran untuk buat miniatur dari rumah itu. Kan lumayan tuh, kalau dijual pasti untuk gede. Hehehe. Menurut kalian gimana? Wah, bagus tuh. Kamu bisa dapat peluang usaha yang besar. Tapi kalau kamu ingin membuat seperti itu, kamu harus menganalisis sistem produksinya dahulu agar hasil dari miniatur kamu maksimal. Betul sekali. Nah, dalam sistem produksi itu, salah satu hal terpenting adalah langkah produksinya. Di dalam langkah produksi ini, kamu bisa milih metode pembuatan dengan tradisional ataupun modern. Terus bedanya di mana? Bedanya sih cuma di alat pembuatannya aja ya. Oh gitu, karena baru merintis usaha kayaknya aku mau pilih yang metode tradisional aja deh. Nanti kalau usahaku sudah berkembang, aku akan mencoba menggunakan metode pembuatan modern di dalam prosesnya, sudah menggunakan teknologi dan mesin yang canggih. Pasti nanti hasilnya bagus deh miniatur kamu. Karena dari rumah adat yang antik gitu. Memang ya, pemerintah itu tidak melupakan hal-hal tradisional yang ada di negara ini. Sehingga aneka ragam di dalamnya yang membuat indah dan asri. Tapi ngomong-ngomong nih, ada nggak sih peran pemerintah di dalam pelestarian budaya lokal gitu? Ada dong pastinya. Pemerintah Kota Solo itu udah membangun bangunan seni tradisional dan juga rumah-rumah adat khas daerah yang memang dibangun untuk dikunjungi atau bisa sebagai tempat berwisata gitu, yang nantinya juga dapat menambah nilai ekonomi daerah kita. Wah, bagus juga ya sistem pemerintah dalam menjalankan ekonomi maupun pariwisata agar kotanya tetap hidup. Tapi kenapa pemerintah daerah dikasih wewenang buat ngelakuin hal itu tanpa campur tangan pemerintah pusat kayak presiden gitu ya? Itu karena adanya otonomi daerah, yaitu wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri menurut asas desentralisasi. Makanya, pemerintah daerah bisa ngelakuin hal itu tanpa nunggu keputusan dari pemerintah pusat dulu. Oh, gitu ya. Kalau dipikir-pikir materi PKN ada kaitannya loh sama mapel agama tentang peran pemerintah pusat dan memperjelas kedudukan. Jadi dalam otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi layanan atau servicing function. Yang selanjutnya fungsi pengaturan atau regulation function dan fungsi pemberdayaan. Menurutku tujuan dari fungsi pelayanan yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan membagikan kualitas yang sama, sehingga pemerintah tidak memiliki sifat yang pilih kasih, melainkan masyarakat mendapatkan hak yang sama, seperti hak untuk dihormati, diakui, dan diberikan kepercayaan. Dengan adanya salah satu fungsi tersebut, maka kita telah menyenangkan hati seseorang, sehingga kita juga telah membuat hati Yesus senang juga.